Om Swastiastu. Saya Agus Wijaya yang sekarang juga statusnya pemangku Ring Pura Juanda di sini. Saya ingin menceritakan sejarah pura ini. Jadi pura ini didirikan karena kebutuhan umat. Kemudian tanah pura ini diberikan oleh Angkatan Laut ketika pimpinan Panglima Armada Timur untuk Angkatan Laut itu dipimpin oleh Bapak Wayan Argawo. Beliau yang memerintahkan untuk menggunakan tanah ini. Kemudian kita yang membangun umat, baik umat dari TNI AL yang beragama Hindu maupun umat dari sipil, termasuk kami dosen, juga mahasiswa dan pemuda, termasuk pradah di dalamnya juga ikut terlibat membangun pura ini. Tanah sendiri diberikan sekitar tahun 2002, kemudian kita membangunnya mulai 2003. Saya masih ingat bahwa ketika ada Mahasabo Pradah Indonesia di Lampung, ketika kita memilih beli Ketut Arsana sebagai ketua umum Pradah waktu itu di Lampung, saya ngedarkan proposal pembangunan pura ini juga di teman-teman yang ikut Mahasabo, dan waktu itu kita mendapatkan dana. Nah, dana dari teman-teman Pradah seluruh Indonesia itu juga ikut dipakai untuk membangun pura ini. Kemudian ketika kita membangun sekolah, lalu kita membangun tembok penyengker, itu kita dulu memakai sistem lelang, dan juga teman-teman termasuk beli Ketut Arsana dulu ikut punya membangun pura ini. Saya ingin cerita sedikit awal pura ini. Dulu tanah diberikan, kemudian ada panitia bapak-bapak, orang-orang tua di sini. Mereka sudah rapat beberapa kali. Kemudian suatu ketika salah seorang bapak namanya Pak Nyoman Sudiarte, beliau adalah ketua sektor Juanda. Beliau nawarkan kepada saya, Pak Agus, kita dapat tanah dari Angkatan Laut, bisa nggak Pak Agus untuk membantu? Terus saya bilang, bisa Pak, saya tidak kenal bapak-bapak di sini. Saya punya teman-teman ya, para pemuda dan para mahasiswa di Surabaya, saya katakan gitu. Nah, kalau bapak mau ya saya bergeraknya dengan mahasiswa dan pemuda. Lalu Pak Nyoman Sudiarte nyanggupi, ya kalau gitu udah Pak Agus yang gerakkan anak muda sama mahasiswa, nanti beliau Pak Nyoman Sudiarte yang gerakkan orang tua. Saya diberitahu hari Rabu atau hari Kamis, lalu saya bilang, Pak, hari Minggu saya datangkan 100 mahasiswa sama pemuda. Dan pas hari Minggu itu ya betul-betul kita datang sama-sama, pemuda datang, mahasiswa datang, ini masih tanah masih kosong. Dan orang tua juga hadir banyak sekali. Nah, saat itulah pembangunan mulai bergerak, itu tahun 2003, hari Minggu. Lalu saya masih ingat kita beli urunan sukarela, air minum aqua gelas, lalu airnya kita bagi untuk yang datang. Lalu kotak aqua itu kita jadikan untuk tempat umat untuk berdana punya sementara. Lalu seingat saya waktu itu terkumpul secara sukarela dana sekitar 1 juta. Saya ngambil inisiatif waktu itu, saya belum panitia, belum apa, tapi karena saya diajakin untuk terlibat, saya bilang, Pak, ini ada dana sekitar 1 juta sukarela dari orang-orang yang datang. Saya usul gimana kalau yang pertama dibangun itu adalah kamar mandi dan sumur. Jadi atas inisiatif saya usulkan untuk membangun sumur dan kamar mandi. Bapak-bapak setuju, silakan, terserah Pak Agus. Maka kalau boleh dilihat di samping kiri, inilah sebenarnya bangunan pertama di pura ini adalah kamar mandi, dan di sana ada sumur. Dulu di sini ada dua pohon besar. Nah, kita membangunnya dulu, awal pura ini adalah kamar mandi dan sumur. Kenapa kamar mandi dan sumur? Karena kalau kita kerja membangun pura, kita mesti memakai air, dan kalau kita ingin ke belakang misalnya pipis atau buang air besar, kita butuh kamar mandi, WC, dan air dan sumur gitu. Nah, dari sanalah bergerak, kemudian kita membangun dapur. Jadi pertama kali malah yang kita bangun bukan pura awal gitu. Jadi kita sarana-sarana penunjang. Di sana ada dapur, ada balai wantilan sederhana ini di depan saya. Inilah yang kita bangun. Kemudian kita bangun sekolah pertama. Lalu yang tampak di belakang ini adalah pura. Nah, pura ini
Mandala Utama Pura ini sudah yang ketiga, tahap yang ketiga. Jadi pertama kali itu ada di pojok sana, pura kecil, yang sekarang jadi gedung sekolah dan wantilan. Kemudian ketika bangunan pertama itu yang kecil itu dirasakan kurang memenuhi syarat dan umat semakin banyak yang datang ke pura ini. Lalu kita membangun lagi Padma Sana yang tahap kedua bergeser ke tengah dan makin besar. Kemudian karena semangat umat membangun dan juga sebagian warga Surabaya malah sembahyang ke sini. Lalu umat atas inisiatif umat dan semua kita panitia kita kumpul lagi, kita bangun yang lebih besar lagi, ya ini tahap yang ketiga itu, ya ini pura kita ini. Jadi sebenarnya Mandala Utama Pura ini sudah bergeser sampai 3 kali. Kemudian sekarang ini lanjutan dari pembangunan di tahun 2011 ini kita akan membangun gedung pasraman atau gedung sekolah yang permanen plus wantilan. Wantilan ini biasanya digunakan untuk rapat, untuk nikahnya umat. Jadi kalau ada umat mau nikahkan anaknya, mau bikin acara otonan, itu kita pakai wantilan. Nah, sedangkan di depan saya ada gedung pasraman lama, ini juga dibangun oleh umat maupun oleh mahasiswa dan pemuda. Ini semua pembangunan di sini hasil gotong royong semua komponen di dalam Hindu, yaitu para orang tua, pemuda pradah maupun mahasiswa. Di pura ini ada satu keunikan dibandingkan pura-pura yang lain. Di pura ini memang konsep sejak awal itu adalah untuk pengembangan SDM, sumber daya manusia Hindu. Kita mengkonsepkan tidak seluruh tanah pura ini kita pakai untuk pura. Kita mengkonsepkan sejak awal dari tanah yang diberi sebanyak 3.000 meter persegi, hanya sepertiga yang kita pakai untuk membangun pura. Jadi untuk sembahyang itu hanya sepertiga, sedangkan 2/3 yang lainnya kita gunakan untuk bangunan sekolah atau pasraman. Di pura ini ada playgroup, namanya playgroup Suputra, ada kelompok bermain Suputra, dibangun. Kita mendapat dana bantuan dari Dirjen Dimas Hindu Jakarta. Kemudian kita punya TK Suputra juga namanya. Kemudian kita punya sekolah dari kelas 1 SD, SMP sampai SMA. Kemudian kita juga punya sekolah tinggi di pura ini, sekolah tinggi Hindu Dharma yang pusatnya di Klaten tapi kita laksanakan di sini. Kemudian tahun depan rencana kita, kalau STAD tadi untuk sarjana S1, tahun depan kita akan menyelenggarakan kuliah S2 untuk bapak-bapak dan para orang tua yang ingin melanjutkan studinya. Saya kira itu sejarah singkat pura ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.